tua biayanya dok. Gimana? Besar biayanya ada yang banyak. Kalau cuma garis laki-laki aja mau komplit, saya terangkan sedikit tes DNA yang komplit ya. Kalau garis laki-laki, itu sebenarnya yang dilacak pertama itu kakek. Kalau buku nasab kan dari bawah ke atas. Kalau DNA itu dari atas ke bawah. Sama-sama namanya Ahmad bin Sugeng dengan Ahmad bin Fuad. Ahmad kan ya. Tapi binnya beda. Itu berarti orang berbeda kan. Makanya kalau tes DNA yang hanya mencari jalur kakek, itu yang dilacak kakeknya dulu sampai ke bawah kita. Itu sampai sekarang paling murah itu kalau kita belum pernah tes itu $159. Tapi kalau kita pengen nyari semua jalur bapak, jalur ibu, jalur selang-seling, itu sekarang paling murah itu kalau nggak salah $350 deh. Tapi itu cuma dapat catatan aja kita. Bacanya kan harus butuh ahlinya. Ahli itu kan butuh sekolah. Kan masa disuruh gratisan tega amat. Itu kalau di luar negeri itu konsultasinya $47 per jam. Karena mereka harus beli komputer gede. Itu kan 90 giga itu datanya 90 GB. Satu hard disk 128 giga itu hampir penuh. Harus beli komputer, kasihan juga kalau nggak dibayar. Ya itulah. Tapi itu udah mending karena tahun 2020 itu berapa tesnya? 1,5 miliar satu orang. Sekarang tinggal 7 juta itu kan udah. Nanti kalau misalnya anak saya yang kecil udah kerja mungkin kalau sudah 500-an ribu nggak ada orang bisa ngumpetin nasab dah. Kalau kita yang keturunan mana ini mau diklaim Wali Songo nanti dibully lagi. Kalau Wali Songo itu kan garisnya ngikutin garis orang Jawa ya. Apa anak laki-laki, anak perempuan, semua keturunannya dianggap bukan dianggap memang cucunya gitu loh. Itu gunanya nyari-nyari nasab kan bukan nyari pengakuan. Silaturahmi, ketemu dulur. Bukan mau membanggakan nasab. Kalau Bani Wali Songo itu yang penting satu punya keahlian, ben gak ngisin-ngisini gitu ya. Di keahliannya dia berprestasi, terus kedua tuh ya nyebar manfaat tuh yang penting, nggak usah. Kalau pengen tes DNA ya terserah, nggak tes tapi kita kalau ingat wayang ya. Jadi ngomong geladas aja. Kalau perhatikan tentang Werkodara ya diperlakukan itulah. Werkodara itu baru mengakui anak kalau anaknya bisa ngalahin bapaknya. Bani Wali Songo mending seperti itu. Berprestasilah lebih tinggi dari bapak muda itu aja. Jangan ngikutin Balawi. Ya gitulah. Kita nasab itu untuk nyari kerabat, bukan untuk minta diakui gitu. Sebagian besar Balawi itu yang tes DNA itu Balawi luar negeri, karena nenek moyangnya dari Yaman. Di sana memang nggak bisa nasab untuk nasib. Kenapa? Al-Irsyad tuh ngakui nggak nasab Balawi? Enggak. Sama-sama dari Yaman tuh. Nggak ada gunanya nasab di Yaman sana. Makanya mereka bebas-bebas saja. Kenapa mereka tes DNA? Nyari saudaranya. Sama dengan kita Bani Wali Songo nyari-nyari saudara. Katakanlah ketemu haplogrupnya, katakanlah satu kelompok itu haplogrupnya beda-beda, tapi ada satu klaster yang sama. Itu yang klaster sama itu berarti misalnya sekian ratus tahun punya kakek bersama. Jadi orang ikut tes DNA itu bukan mencari pembuktian apa-apa, nyari saudaranya sebetulnya. Kan nyari kekerabatan. Nah dari dataset di Balawi itu ada kira-kira 4 marga yang mirip di Indonesia, ya. Ada Al-Habsyi, ada, ya. Satu dari Indonesia, ngaku dari Indonesia tapi udah tinggal di Yaman, balik ke Yaman. Yang BSA itu mendeklarasikan dari Indonesia. Itu yang BSA. Asegaf, Al-Habsyi, BSA, satu lagi apa? Bukan. Ya intinya yang semarga itu udah ada dari Yaman. Karena mereka garis laki-laki kan kita anggap sama. Nah dari Indonesia 6 orang itu tes ke Dante, nggak mau ke family tree. Itu boleh-boleh aja. Protokolnya kan sama aja. Mereka analisakan ke Yeful. Yeful itu perusahaan analisa, bukan apa? Seperti tadi saya bilang, analisa itu butuh sekolah sendiri, nggak cuma tesnya gitu kan ya. Itu ada 6 orang. 6 orang dari Indonesia sudah tes. Karena dari penelitian Profesor Hera itu nggak ada grup G waktu itu ya. Yang paling mungkin Balawi, nggak ada yang lain gitu. Berarti sudah ada di Indonesia. Udah 6 orang. Karena apa? Yang 6 orang ini sama dengan Giyaman itu, yang tadi saya sebut marganya Asgaf.
Jamalul Lail, Mas. Nah, jadi penanda genetiknya itu dari 25 itu plek sama dengan Asgaf, Jamalul Lail, Habsyi sama BSA. Ya, mereka kan kawin sama saudara-saudara sendiri semua kan ya. Mereka masih punya peluang untuk ketersambungan ke Sayyidina Ali. Tapi kalaupun mungkin ya paling satu marga atau dua marga aja. Yang lain rungkat semua. Yang udah terlanjur tes itu rungkat semua. Kecuali 2 orang kemarin loh ya. Wah, ini ditakut-takuti malah nggak berani. Lah kalau saya kenapa nggak tes DNA buat cari apa? Satu juga mahal gitu loh ya. Dan sulit ngirimnya, saya belum terkirim gitu. Kalau saya nggak tes DNA pertama ya buat apa? Wong saya cari beasiswa juga nggak ditanya nasab saya. Nanti saya akan tes kalau udah mungkin harganya murah terus saya rasa penting gitu. Kalau kayak Balawi ini kan masalahnya udah mengklaim nasab ya harus membuktikan gitu. Yang nggak perlu pembuktian ya nggak perlu gitu. Itu aja tuh. Kembalikan.